Jumpa kembali dengan saya John Simon dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Teman-teman yang budiman, pada minggu-minggu mendatang saya akan membawa beberapa materi terkait dengan bagaimana Pancasila mendapat kedudukan penting dalam hidup berbangsa dan bernegara, terlebih dalam relasinya dengan Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas beragama. Dan karena beragama, maka Pancasila menjadi entitas yang sangat penting dalam rangka membingkai kemajemukan yang ada di Indonesia ini. Ada satu pertanyaan penting yang menjadi diskursus dalam ruang publik dan ruang media sosial, seiring dengan pertanyaan yang diajukan oleh beberapa kalangan yang mencoba menjawab apakah agama dan Pancasila, atau sebaliknya Pancasila dan agama, adalah dua entitas yang bertentangan atau dipertentangkan, dan karena keduanya bertentangan maka kita harus memilih salah satu. Misalnya ada statement yang mengatakan bahwa kita memilih kitab suci, apapun kitab suci namanya, ketimbang memilih Pancasila. Apakah harus seperti itu kita melihat dan menyikapi antara hidup keagamaan kita yang tentu bersumber dari spiritualitas dan kebenaran yang ada dalam kitab suci kita masing-masing, dengan hidup berbangsa dan bernegara yang membutuhkan sandaran dan pijakan bersama untuk membingkai Indonesia yang pluralistik dan Indonesia yang multikultur, di mana Pancasila sudah menjadi kesepakatan bersama. Apakah keduanya penting dan perlu untuk dipertentangkan? Itulah pertanyaan yang sangat menarik untuk dijadikan telaah dalam percakapan kita pada kesempatan kali ini. Teman-teman yang budiman, sesungguhnya Pancasila tidak lahir dari ruang yang hampa. Pancasila memiliki konteks, dan salah satu konteks yang melahirkan Pancasila adalah kerahiman Indonesia yang memang terdiri dari berbagai macam keragaman, mulai dari budaya, suku, bahasa, hingga agama. Karena itu dibutuhkan sebuah prinsip hidup bersama yang membingkai kebersamaan itu, di mana seluruh komponen perbedaan bisa tinggal secara aman dan nyaman di dalam negara yang akan dibentuk yang namanya Indonesia ini. Itulah sebetulnya prinsip penting yang perlu disadari ketika kita berbicara tentang Pancasila sebagai prinsip hidup berbangsa dan bernegara, di mana di dalamnya keanekaragaman itu menjadi kenyataan yang tak terbantahkan, dan karena tidak terbantahkan maka kita membutuhkan sebuah ikatan yang menyatukan di antara perbedaan itu. Dan para pendiri bangsa kita sudah bersepakat bahwa Pancasila adalah prinsip penting bagi upaya kita menyelesaikan perbedaan yang ada dan keluar dari jebakan perpecahan, dan ingin memastikan bahwa roda pembangunan hidup kebersamaan itu berjalan menuju cita-cita hidup bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Nah, disinilah teman-teman, salah satu bagian penting dalam rangka kita berbicara tentang lahirnya Pancasila, maka di dalamnya
ada peran dan kontribusi masyarakat agama yang berangkat dari keyakinan imannya masing-masing. Ia memberi kontribusi penting pada yang namanya Pancasila itu sendiri. Pancasila adalah nilai-nilai yang disaripatikan dari hal-hal yang penting, hal-hal yang berharga, yang menjadi ruh dari kehidupan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda ini, tetapi juga di dalamnya ada semangat dan spiritualitas agama yang menjadikan Pancasila itu kemudian diterima oleh semua agama. Karena merasa bahwa di dalam Pancasila nilai-nilai luhur yang masyarakat agama yakini berangkat dari agamanya masing-masing, ia melihat itu ada di dalam Pancasila. Karena itu teman-teman yang budiman, Pancasila adalah aktualisasi dan saripati dari nilai-nilai yang ada di dalam agama. Kendati pun kita tidak akan pernah mengagamakan Pancasila atau menjadikan agama sebagai Pancasila, tetapi bahwa Pancasila itu juga mengusung nilai-nilai agama merupakan sebuah kenyataan yang tak terbantahkan. Teman-teman yang budiman, karena itu ketika kita hari ini mempercakapkan tentang bagaimana Pancasila hendak dilihat dan ditelaah dalam koridor kebersamaan kita sebagai anak bangsa, apakah kita memang harus mempertentangkan antara Pancasila dan agama, atau kita membuat pilihan antara memilih kitab suci kita atau memilih Pancasila? Rasanya Pancasila tidak perlu dipertentangkan dengan agama, karena agama tidak pernah akan diperhadapkan begitu saja dengan Pancasila. Pancasila pun juga tidak akan dijadikan agama atau diagamakan, tetapi sadarilah dan ketahuilah bahwa dalam Pancasila ada nilai-nilai luhur yang agama-agama usung, tentang cita-cita kemanusiaan yang luhur, tentang keadilan, kebenaran, solidaritas, dan bela rasa antara satu dengan yang lain. Jadi sahabatku yang budiman, ketika kita melihat adanya usaha membenturkan agama dan Pancasila, atau mengajukan pilihan antara kitab suci atau Pancasila, maka sesungguhnya wacana itu tidak pernah lahir dari hidup sebagai anak bangsa yang sama-sama kita menghidupi agama sebagai sesuatu yang luhur dalam kehidupan kita sebagai orang Indonesia yang mengaku beragama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi sekaligus juga dalam rangka kita memastikan hidup berbangsa dan bernegara kita menghormati harkat hidup orang banyak dan menghidupi perbedaan sebagai kenyataan yang tak terbantahkan tentang Indonesia, maka kita menerima Pancasila sebagai bagian yang penting dalam hidup kebersamaan kita. Karena itu tidak perlu kita mempertentangkan kitab suci dan Pancasila atau antara agama dengan Pancasila. Demikian catatan saya dalam kesempatan kajian kita kali ini. Terus kunjungi hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik.